Hai guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen videonya. Terima kasih. Setelah penyu suci pergi, Chen Ping memimpin Ji Yun dan yang lainnya menuju Ye Fengqing, Zhou Tai, dan yang lainnya. Meskipun ada ratusan orang di seberang sana, Chen Ping tidak panik sama sekali. Sebaliknya, Ji Yun, Jin Dong dan yang lainnya meningkatkan kewaspadaan mereka dan meletakkan senjata mereka. Melihat Chen Ping dan anak buahnya mendekat, Ye Fengqing mencibir, dan mata Zhou Tai. Dia menatap lurus ke arah Gao Qilan. Sekarang selama Chen Ping terbunuh, Sang Qilan akan menjadi miliknya. Orang ini tidak pernah menyerah pada Gao Qilan, kalau tidak, dia tidak akan ingin membunuh Chen Ping. Tepat setelah Chen Ping dan yang lainnya berjalan ke arah Ye Fengqing, Ye Feng melihat, lalu mengarahkan pandangannya pada Mo San Guilao dan Li Lianzan di tubuh. Hantu, aku, Feng Momi, diperintahkan untuk menangkap Mo Xiu lagi, dan kuharap kamu tidak terlibat, dan segera pergi. Masih ada dua penguasa. Sekte Feitian Anda selalu berbisnis untuk menghasilkan uang, jadi ini air berlumpur. Saya harap Anda tidak repot. Ye Fengqing berkata pada mereka berdua. Tuan Ye Duo, apakah kita memiliki perbaikan ajaib di sini? Ji Lianzan bertanya. Kami melihat mereka semua ketika kami berada di pulau kecil itu. Sekarang Chen Ping berkolusi dengan Mo Xiu, jadi saya menyarankan Anda untuk menjauh darinya. Ye Fengqing menunjuk ke arah Jin Dong dan Luo dan berkata, "Ya, kita semua pernah melihatnya, kedua orang ini adalah pembudidaya iblis." Zhou Tai bergema dari samping. Ada juga beberapa kultivator yang hanya mengakui Jin Dong dan Luo Si sebagai kultivator iblis. Mereka adalah penggarap iblis, lalu kenapa? Bahkan jika mereka adalah penggarap iblis, bukankah mereka pantas mati? Meskipun mereka adalah penggarap iblis, mereka tidak pernah menyakiti siapapun. Namun, Anda, Liga Penggarap Iblis, di bawah panji penekan penggarap iblis, telah mengumpulkan sejumlah besar penggarap iblis untuk Anda gunakan, ingin menguasai seluruh surga dan manusia, dunia. Omong-omong, kamu lebih menakutkan daripada para penggarap iblis ini. Chen Ping memandang Ye Fengqing dengan dingin dan berkata. Ekspresi Ye Fengqing tiba-tiba berubah, dan dia menatap Chen Ping dengan keterkejutan di matanya. Anda tahu, ini adalah rahasia segel iblis mereka, dan hanya eselon atas dari seluruh segel iblis yang mengetahui rahasia ini. Orang-orang di bawah Feng Momeng tidak tahu sama sekali. Sekarang Chen Ping tahu bahwa Feng Mokuan membesarkan para pembudidaya iblis, itu tidak berarti membunuh semua pembudidaya iblis, yang membuat Ye Lu Qing sedikit terkejut. Tapi itu hanya kejutan singkat, dan kemudian Ye Fengqing tertawa keras dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak bisa mengerti? Anda mengatakan bahwa kami menyegel lingkaran sihir dan meningkatkan para pembudidaya sihir, itu hanyalah sebuah kejutan besar candaan. Siapa yang tidak tahu, Liga Penyegel Iblis kami mengambil pemusnahan iblis dan mempertahankan Dao sebagai misi kami, dan mengikuti para penggarap iblis akan disumpah sampai mati, jadi bagaimana kami bisa mengolah diri kami sendiri? Asteris itu kamu, membela dua pembudidaya iblis ini di mana-mana, apa rencanamu?" Ye Fengqing tidak takut Chen Ping akan menceritakan rahasia Liga Iblis, karena tidak ada yang akan mempercayainya. "Aku tidak punya niat, tapi selama aku di sini, tak satu pun dari mereka bisa bergerak. Singkirkan iblis, pertahankan cara, hancurkan para penggarap iblis, dan jika ada yang berani menghentikan mereka, mereka akan dihancurkan bersama-sama. Saya juga berharap rekan-rekan Tao dapat bergabung dengan kami di Liga Iblis Penyegel untuk membasmi semua penggarap iblis." Ye Fengqing melontarkan para biksu yang tertipu itu. Bagaimanapun, Liga Iblis tersegel telah ada selama bertahun-tahun, dan telah berkembang sedikit, semua karena metode kejam Liga Iblis tersegel terhadap para penggarap iblis. Begitu banyak orang yang secara sukarela bergabung dengan iblis. Sekarang dikatakan bahwa Feng Momeng dan Mo Xiu berada dalam kelompok yang sama,
dan mereka menahan Moxiu, bagaimana orang bisa mempercayainya? Wajah Chen Ping tenang, seolah-olah ratusan biksu ini tidak terlihat sama sekali. Mendengar kata-kata Chen Ping, senyuman Ye Fengqing menjadi lebih cerah. Dengan cara ini, Chen Ping sepenuhnya mendorong dirinya ke arah biksu lainnya, sebaliknya. Membela kultivator sihir secara terbuka tidak diperbolehkan di dunia surga dan manusia, itu adalah tabu besar. Teman-teman terkasih, Anda telah mendengar bahwa Chen Ping membela kultivator iblis di depan umum, yang jelas merupakan musuh semua biksu kita. Hilangkan penggarap iblis, musnahkan penggarap iblis. Ratusan biksu mengangkat tangan karena marah. Suaranya keras, dan sedikit momentum sudah cukup untuk menakuti orang. Binasa bersama melihat ratusan orang mengangkat tangan dan berteriak, wajah Jindong dan Luo Si penuh ketegangan, tetapi keduanya. Setelah saling memandang, dia berjalan keluar. Kami adalah pembudidaya iblis, itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Chen, Anda berurusan dengan kami berdua. Jadi serang kami berdua. Jindong memandang Ye Fengqing dan berkata, meskipun Jindong dan Luo takut, mereka tidak ingin Chen Ping mengambil risiko sendiri. Kalian berdua kembali, Chen Ping berkata pada Jindong dan Luo Si. Tuan Chen, kami menghargai kebaikan Anda, tapi hari ini, kembalilah, meskipun kalian berdua berkorban secara sukarela, mereka tidak akan membiarkanku pergi. Adapun berkolusi dengan Moxiu, itu hanyalah alasan. Terlebih lagi, mereka semua adalah sekelompok massa, tidak ada yang perlu ditakutkan. Chen Ping berkata perlahan, melihat ekspresi percaya diri Chen Ping, Jindong dan Luo Su perlahan mundur. Tapi Ye Feng bertanya dengan wajah muram dan berkata, Chen Ping, kamu, seorang biksu kecil di alam gabungan, berani menertawakan kami sebagai massa. Kamu terlalu sombong, aku tidak bisa membunuhmu di lautan tinta, tapi sekarang aku di pantai. Aku bisa membunuhmu dengan ratusan cara. Benarkah? Kalau begitu coba, kata Chen Ping dengan provokatif. Ye Fengqing melihat ekspresi acuh tak acuh Chen Ping, dan dia tidak tahu mengapa, tiba-tiba ada perasaan buruk, mengingatkan pada apa yang dikatakan anggota staf tadi, dan sikap anggota staf lainnya. Lalu aku teringat pada Chen Ping yang memikat elang bulu perak ketika dia berada di pulau kecil, dan ekspresi tanpa kebencian Chen Ping sekarang. Ye Fengqing benar-benar takut kalau orang ini Chen Ping akan memiliki beberapa keterampilan khusus, dia benar-benar dapat memanggil naga emas dan sejenisnya, maka dia akan berada dalam bahaya. Aku juga bisa menjemputmu, kulit. Setelah Ye Fengqing selesai berbicara, dia melihat ke arah Mo San Guilao dan Ji Lianzan dan berkata, tolong hantu dan Ji Zongzu segera pergi dan jangan terlibat dengan Moxiu, jika tidak perkelahian akan terjadi dan kamu akan terlibat. Ye Fengqing, kamu hentikan omong kosong, aku juga seorang kultivator iblis, kenapa kamu tidak melakukan apapun padaku? Hal yang sulit, sekarang saya akui bahwa saya adalah seorang kultivator iblis, Anda semua mendatangi saya. Penatua Mo Sandong merobek jubah hitamnya, dan berkata dengan wajah galak. Ye Fengqing tersipu, berpura-pura tidak melihat, tapi jangan memprovokasi hantu tua iblis. Dia tidak menyangka bahwa penatua hantu gunung iblis akan mengakuinya secara langsung, dan bahkan mengeksposnya di depan umum, dan menamparkan wajahnya. Penatua hantu gunung iblis, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak menyangka kamu adalah seorang iblis kultivator juga. Karena Anda juga seorang kultivator iblis, jangan berpikir untuk pergi hari ini. Ye Fengqing berpura-pura berkata, saya bahkan tidak berpikir untuk pergi. Jika Anda berani menyentuh Tuan Chen, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengultivasi diri sendiri. Bahkan jika saya mati bersama, saya akan menahan Anda semua. Hantu gunung iblis memiliki ekspresi ganas di wajahnya, dan aura iblis keluar dari tubuhnya. Dia tidak menyembunyikannya sama sekali, dan dia memiliki sikap putus asa. Ini membuat takut banyak biksu, dan banyak dari mereka datang untuk bergabung dalam menyenangkan, meraih perbaikan ajaib.
Siapa yang mengira bahwa perombakan Gunung Iblis Guilao, yang telah merencanakan untuk kembali ke alam kesengsaraan sebelum dia mulai. Lelah. Siapa yang tahan dengan ini? Banyak biksu yang mundur dengan diam-diam, karena takut ketika hantu Gunung Iblis dan lelaki tua itu mati bersama, mereka akan mendapat masalah. Memiliki dunia surga dan manusia adalah hukum rimba, bagaimana para beku ini dapat bekerja sama? Setiap orang punya pola pikirnya masing-masing. Ye Fengqing juga terkejut ketika dia melihat hantu Gunung Iblis berencana untuk mati bersama bahkan sebelum dia bergerak. Dia tidak mengerti manfaat apa yang diberikan Chen Ping kepada hantu tua iblis itu. Sekte Master Ji, apakah Anda harus bergabung dengan Sekte Feitian dengan penggarap iblis? Ye Fengqing bertanya, aku bisa terlibat dengan siapapun yang aku suka. Menurutmu kamu orang macam apa, dan kamu masih peduli padaku? Yang akan datang, kamu tahu apa itu Sealet Demon League, kamu lebih tahu dari siapapun. Jika saya berani memukuli Tuan Chen hari ini, saya, Ji Lianzan, akan memperjuangkan seluruh bisnis keluarga Fei Tianzong. Bunuh sampai akhir. Paling buruk, kita semua akan mati di sini, dan tidak ada yang akan mati setelah Ji Lianzan selesai berbicara. Aura melintasi alam kesengsaraan meledak seketika. Ratusan biksu sekaligus. Baru saja setengah jalan. Banyak orang bukanlah orang yang menyegel iblis, juga bukan anggota keluarga Zhou, yang akan menemani mereka bekerja keras bersama. Melihat Ji Lianzan akan mati bersama, Ye Fengqing merasa pusing. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang ini akan begitu membela Chen Ping. Awalnya, Ye Fengqing ingin membuat orang-orang bergegas dan membersihkan Chen Ping. Bahkan jika Chen Ping benar-benar bisa memanggil naga emas, menghadapi begitu banyak orang, dia akan tenggelam oleh seteguk air liur ke atas. Tapi sekarang dalam situasi ini, setengah dari orang-orang telah melarikan diri sebelum pertarungan dimulai. Cabang dari Siling Demon League akan selesai. Zhou Tai di sampingnya juga merasa malu dan gemetar. Dengan susah payah, dia membujuk dan menipu beberapa tuan dari keluarga Zhou untuk datang ke sini. Jika semuanya ada di sini, dan itu untuk wanita, maka ayahnya pasti akan menerimanya kembali. Kulitnya terkelupas. Keluarga Zhou dapat memiliki prestise dan kekuatan seperti itu di bidang ini, berkat beberapa tuan yang telah melintasi alam kesengsaraan. Jika semua tuan ini mati, keluarga Zhou akan diinjak-injak dalam hitungan menit. Para pembudidaya iblis ini dapat dilepaskan. Ye Fengqing tahu bahwa perkelahian geng tidak akan berhasil, jadi dia ingin bertarung sendirian dengan Chen Ping. Bagaimanapun, dia berada di alam kesengsaraan, dan Chen Ping hanya berada di alam gabungan, yang merupakan perbedaan besar dalam kekuatan. Ya, Chen Ping, kamu memiliki kemampuan untuk menantangku 1 lawan 1, apakah kamu berani? Surga berbeda. Ye Fengqing tidak percaya Chen Ping bisa mengalahkannya. Chen Ping melirik Ye Fengqing, matanya penuh dengan jijik, kamu baru saja melawanku. Kenapa? Aku tidak cukup. Ye Feng bertanya sejenak. Lebih baik membiarkanmu Feng Mo berkumpul, jika hanya kamu, aku tidak punya keinginan untuk bertindak. Chen Ping berkata dengan tenang. Ketika Ye Fengqing mendengar ini, dia berkata dengan marah, apa yang kamu banggakan, datang saja jika kamu memiliki kemampuan. Saya dapat menangani Anda, seorang biksu di alam gabungan, lebih dari cukup sendirian. Chen Ping melihat bahwa Ye Fengqing bersikeras untuk bertarung sendirian, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu, lakukanlah. Apa, jika saya dengan bermartabat melewati alam kesengsaraan dan menyerang Anda, seorang biksu dalam kondisi sehat, tidakkah itu ditertawakan? Jika ya, sebaiknya Anda melakukannya terlebih dahulu. Ye Feng tersenyum dingin dan berkata, jika aku melakukannya, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengangkat kelopak matanya sedikit, dan menatap Ye Fengqing tanpa ada fluktuasi di matanya. Detik berikutnya, kekuatan kekerasan naga, seperti naga emas,
langsung melonjak dari atas kepala Chen Ping. Bangkit! Kristal naga di dada Chen Ping bersinar terang. Kekuatan naga yang berputar memenuhi seluruh tubuh Chen Ping. Kekuatan mengerikan terus-menerus meletus. Tanah di bawah kaki Chen Ping mulai runtuh, dan sosok Chen Ping langsung berubah menjadi bayangan dan melesat dengan keras. Keluar, ledakan sonik yang menakutkan terdengar seperti guntur. Chen Ping bergerak, ganas, tanpa ragu sedikit pun, dan kecepatannya sangat cepat.